Bab 860. Masalah apa? Tang Feiyan tertegun, katakan sekarang. Tang Diyi mengangguk, dan memberitahu Tang Feiyan tentang masalah yang dihadapi Harvey, dan dia sangat tidak baik kepada Tang Huajun dan Tang Yuesan. Apa yang baru saja saya katakan adalah diulangi kepada Tang Feiyan. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Diyi, Tang Feiyan tiba-tiba meledak karena marah, dan dadanya naik turun. Sial! Tang Feiyan menginjak tanah, dan seluruh ruangan bergetar. KKK! Tanah langsung hancur menjadi terak, dan bahkan dindingnya retak satu demi satu. Adapun beberapa set teh di atas meja, semuanya retak. Hal-hal macam apa keluarga Liu dan Tianjimen di timur laut, mereka berani menggertak muridku. Ular tua di keluarga Liu itu, gadis ini sudah lama ingin bertemu dengannya. Lihat, gadis ini tidak akan mengupasnya hari ini. Oleh karena itu, Harvey adalah junior muda yang sangat dia hargai, dan Harvey memang telah banyak membantunya dan memecahkan kebingungannya selama bertahun-tahun. Sebenarnya, dia sudah menemukan bahwa sepertinya ada masalah dengan benda pengawet yang diturunkan dari Sekte Tang, tapi dia masih tidak tahu apa yang salah. Sekarang, setelah mendapatkan formula lengkap melestarikan benda dari Harvey, semua masalah teratasi secara alami. Setelah hanya satu malam latihan, kekuatannya telah meningkat pesat. Oleh karena itu, bahkan jika Harvey tidak memujanya sebagai seorang guru, dia menganggap Harvey sebagai muridnya. Nenek keempat perkasa. Tang Diyi tersenyum dan mengacungkan jempol. Segera, Tang Feiyan melirik Tang Huajun dan Tang Yuesan dengan dingin, dua hal yang tidak berharga, saya telah mewarisi Tang Men selama bertahun-tahun, mengapa saya pernah takut pada siapapun? Bagaimana jika Liu Jia dan Tianjimen menyinggung Anda? Jika Anda takut, Anda tidak perlu pergi. Aku pergi sendiri. Setelah berbicara, Tang Feiyan menjentikkan lengan bajunya dan berjalan keluar dari aula. Nenek keempat, tunggu aku. Tang Diyi juga buru-buru mengejar. Sampai Tang Feiyan dan Tang Diyi pergi, aula menjadi sunyi lagi. Hanya semenit kemudian. Bang! Tang Yuesan membanting meja dan berkata dengan suara keras, kakak keempat. Benar, apakah kita takut? Ketika sekte Tang kami brilian, mengapa kami pernah takut pada siapapun? Bukankah itu Liu Jia dan Tianjimen di timur laut, apa yang kita takutkan dari mereka? Ayo, bantu anak itu juga. Bagus. Tang Huajun mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyum. Sekarang dia telah membuat keputusan, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang. Setelah itu, Tang Yuesan dan Tang Huajun juga meninggalkan aula dengan tergesa-gesa dan mengejar. Tepat setelah Tang Feiyan dan Tang Huajun ketika Yuesan, Tang Huajun dan Tang Diyi pergi, Harvey dan rombongannya sudah tiba di bandara. Dalam perjalanan, mereka memesan penerbangan tercepat ke Longcheng. Jadi, setelah tiba di bandara, mereka tidak menunggu lama. Harvey dan rombongannya naik pesawat ke Longcheng. Di pesawat, Harvey melihat keluar jendela, wajahnya muram, dan sepertinya ada awan gelap bergelombang di matanya. Meskipun Liu Yuner dan Wu Zhenbang telah diundang untuk membantu, dia masih sangat khawatir. Khawatir. Liu Fuseng memiliki dendam yang mendalam dengannya, dan lelaki tua itu ingin membunuhnya terakhir kali. Oleh karena itu, bahkan jika Liu Yuner dan yang lainnya pergi untuk membantu, dia masih khawatir Liu Fuseng akan mengacaukan dan melukai ayah dan dua bibinya. Kebencian membuat orang kehilangan akal sehatnya. Oleh karena itu, kali ini, Liu Fuseng harus disingkirkan bagaimanapun caranya, untuk menghindari masalah di masa depan. Harvey, jangan khawatir, bukankah ada banyak orang yang akan membantu? Paman dan bibi pasti akan baik-baik saja. Mu Erlene lega. Ya, tidak peduli seberapa arogan keluarga Liu dan Tianjimen di timur laut, mereka pasti tidak akan berani main-main di Longcheng. Qiyu Yihan juga menjawab. Kuharap begitu. Harvey mengangguk ringan, melihat keluar jendela, dan tetap diam. Mu Erlene dan Qiyu Yihan hanya menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekitar pukul 5:30 pagi. Ini sudah subuh. Namun, hari ini mendung di Longcheng, dan langit berwarna abu-abu. Sama seperti suasana di York Family Manor Hall, itu sangat menyedihkan. Di aula istana, Situ Xiong meletakkan cangkir teh, melihat waktu, dan kehilangan kesabaran. Dia menatap York Tianquo, dan berkata dengan dingin, Tuan York, sudah 1 jam sekarang, mengapa putramu tidak kembali? York Tianquo bertemu dengan tatapan Situ Xiong, kamu harus mati, aku tidak punya. Hubungi anakku. Jadi, dia tidak akan kembali hari ini. Aku untuk membunuhmu satu persatu. Setelah aku mati, aku akan pergi ke putramu untuk membalas dendam, hal yang sama. Hanya butuh sedikit waktu lagi. York Tianquo berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda pikir keluarga York kami akan takut dengan ancaman Anda? Master Sekte, saya rasa tidak perlu berbicara omong kosong dengannya, ayo lakukan saja. Saya tidak percaya itu. Dia bisa menanggung kematian anggota keluarga York mereka satu persatu. Di depannya, kata Liu Fuseng dengan cemberut. Yah, masuk akal. Situ, oke. Xiong mengangguk, lalu mengangkat tangannya, Tuan Liu, biarkan orang pertama yang menyelesaikannya untukmu. Suara mendesing. Sebuah energi yang kuat meraung, memukul dada penjaga keluarga York seperti palu berat. Penjaga keluarga York tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia berteriak dan terbang keluar, menyemprotkan darah dari mulutnya, dan ketika dia mendarat, dia sudah mati. Liu Fuseng. York Tianquo mengepalkan tinjunya dengan erat, pupil matanya merah, dan menatap Liu Fuseng. York Qin, York Rui, dan anggota keluarga York lainnya juga sangat marah. Liu Fuseng tersenyum menghina, Tuan York, kami telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya sendiri. Karena Anda tidak ingin memanggil putra Anda kembali, maka kami hanya dapat membunuh keluarga York Anda. Dan menagih bunga terlebih dahulu. Kamu pasti akan membayar untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Desis York Tianquo. Berapa harganya?
Liu Fuseng mencibir, kamu datang dan katakan padaku, berapa harga yang harus kita bayar? Hahaha, anggota keluarga Liu lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Situ Xiong hanya minum teh dengan tenang, dan tidak menganggap serius kata-kata York Tianquo sama sekali. Kakek, 2 menit telah berlalu. Pada saat ini, seorang lelaki tua jangkung dan kurus di 5 tetua keluarga Liu mengingatkan. Lalu tunggu apa lagi, lakukan saja. Kata Liu Fuseng ringan. Ya, pria. Tua jangkung dan kurus itu menjawab, dan kemudian tubuhnya melintas, dan dia menepuk kepala penjaga keluarga York dengan telapak tangan. Penjaga keluarga York bereaksi dan dengan cepat mundur. Namun, tubuhnya baru saja bergerak, dan telapak tangan lelaki tua yang tinggi dan kurus itu sudah jatuh. Bang! Sebuah ledakan. Tengkorak penjaga keluarga York retak, dan dia jatuh ke tanah bahkan tanpa berteriak. Melihat orang kedua terbunuh, sekelompok penjaga keluarga York tidak tahan lagi. Anjing! Bertarunglah dengan mereka. Penjaga keluarga York meraung dan bergegas menuju Situ Xiong yang sedang minum teh. Tidak! York Tianquo berteriak kaget. Namun, kelompok penjaga keluarga York ini sudah marah dan tidak bisa mendengarkannya sama sekali. Mencari kematian. Penatua kelima, He Qianjun, yang berdiri di samping Situ Xiong, berteriak dan menginjak tanah. Bab 861. Panjang. Seluruh manor terkejut. Gelombang udara abu-abu putih mendorong keluar secara horizontal seperti semburan yang meledakkan tanggul. Bang bang bang. 20 penjaga keluarga York ini sama sekali tidak bisa mendekati Situ Xiong, dan mereka semua terbang seperti karung pasir. Ketika mereka mendarat, dada 2 lusin penjaga keluarga York telah runtuh, darah menyembur dari mulut mereka, tubuh mereka berkedut beberapa kali, dan kemudian mereka mati. Dalam sekejap, lebih dari 20 penjaga keluarga York mati. York Tianquo dan anggota keluarga York lainnya terkejut. Benar saja, orang tua ini juga seorang master. Penjaga keluarga York, yang hendak melawan, sangat ketakutan pada saat itu sehingga dia tidak berani melakukan apapun. Darah segar mengalir di tanah, bau darah memenuhi udara, dan hati semua orang di keluarga York tenggelam ke dasar. Orang-orang ini sama sekali bukan orang biasa, bahkan jika mereka melawan, mereka hanya akan mati. Situ Xiong meletakkan cangkir tehnya, mendecakkan lidahnya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan perlawanan yang tidak perlu, ini hanya akan membuat Anda mati lebih cepat. Liu Fuseng menyipitkan mata dan tersenyum, Tuan York, saya menyarankan Anda untuk memanggil putra Anda. Apakah Anda benar-benar ingin semua orang di keluarga York dikuburkan bersama putra Anda? York Tianquo menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan tekad, dan berkata dengan suara keras, Situ Xiong, Liu Fuseng, saya bersedia menukar nyawaku dengan nyawa putraku. Sebagai ganti nyawa keluarga York kita. Aku hanya berharap setelah kematianku, kamu bisa membiarkan putraku dan keluarga York pergi. Kakak ketiga, Patriark. York Qin, York Rui dan seluruh keluarga York memandang York Tianquo dengan heran. Mereka tidak pernah berharap York Tianquo mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Patriark, adalah masalah besar bagi kita untuk bertarung dengan mereka, bahkan jika kita mati, kita akan mengenalinya. Ya, kita bertarung dengan mereka. Semua orang di keluarga York bersemangat dan bersiap untuk berkorban. Jangan mainkan adegan pahit denganku di sini. Liu Fuseng mendengus dingin, lalu menatap York Tianquo, dengarkan aku, kami menginginkan nyawa putramu, bukan milikmu. Selain itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar. Kita sekarang. Sekali lagi, jika putramu tidak kembali, kalian semua akan mati. Sudah 3 menit. Pada saat ini, Liu Changfeng, kepala keluarga Liu, berkata dengan ringan, dan kemudian tangan kanannya mengembun. Masa energi hitam menyebalkan yang mengandung racun ular, dan melambaikannya dengan keras. Wah! Awan hitam yang membuat marah langsung menyelimuti penjaga keluarga York. Tanda hubung. Jeritan melengking terdengar, yang mengerikan. Pada saat gas beracun menghilang, penjaga keluarga York telah menjadi hitam, 7 lubangnya berdarah, dan matanya akan keluar. York Tianquo, apakah kamu belum berencana untuk menghubungi putramu? Liu Fuseng bertanya sambil mencibir. York Tianquo menatap Liu Fuseng dengan keras kepala, dengan urat biru menonjol di dahinya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Belum lama ini, dia meminta bantuan. Jadi, sekarang tinggal menunggu saja. Patriark, jangan ragu, pesan, ayo bertarung dengan mereka. Kata seorang pemimpin penjaga kepada York Tianquo. Tidak ada yang diizinkan main-main tanpa perintahku. York Tianquo berteriak dengan suara rendah. Dia jelas tahu bahwa orang-orang seperti Situ Xiong dan Liu Fuseng tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Di mata mereka, kehidupan manusia seperti sawi. Selama penjaga keluarga York berani melakukan sesuatu, mereka akan membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu. Untuk menyelamatkan nyawa keluarga York sebanyak mungkin, dia hanya bisa menanggungnya sekarang. Mendengar kata-kata York Tianquo, meskipun penjaga keluarga York tidak mau, mereka tidak berani melanggar perintah dan bertindak gegabah. Sudah 4 menit. Liu Changfeng tersenyum main-main, York Tianquo, kamu benar-benar tahan. Apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan semua keluarga York kamu mati untuk putramu? Kamu terlalu egois untuk melindungi putramu. Benar. Bajingan, jangan membuat masalah di sini. Seorang pemimpin penjaga keluarga York berseru, jika tidak ada tuan muda, kita tidak akan memiliki kemuliaan keluarga York kita hari ini. Bahkan jika kita benar-benar mati untuk tuan muda. Ada keluhan. Liu Changfeng mengangkat alisnya dan meraung keras, mencari kematian. Dia mengulurkan satu tangan dan langsung meraih leher penjaga. Segera, tangan kanannya dengan lembut mengerahkan kekuatan. Klik. Dengan suara retak tulang, leher penjaga itu langsung terpelintir. Liu Changfeng melemparkan mayat itu ke samping, melirik ke seluruh keluarga York.
Dan tersenyum muram, apakah itu benar-benar layak bahwa kamu membela Harvey begitu banyak, bahkan peduli dengan hidupmu sendiri? Jangan bicara. Liu Changfeng mengangguk, bagus sekali, karena kamu tidak berbicara, maka lain kali, aku akan mengirimmu ke neraka satu per satu. 5 menit telah berlalu, yang kelima. Mengatakan itu, Liu Changfeng mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan membantingnya, menusuk tenggorokan penjaga keluarga York. Dengan suara, buk penjaga itu jatuh langsung ke tanah dan mati seketika. York Tianquo merasa kedinginan di sekujur tubuh, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini, orang-orang adalah pendekar pedang dan saya adalah ikan, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Jika Anda tidak melawan, seseorang akan selalu mati. Lawan, dan lebih banyak orang akan mati. Dilema. Dan hasil ini persis seperti yang ingin dilihat Situxiong dan Liu Fuseng. Jika Anda berani memprovokasi keluarga Liu Timur Laut dan Tianjimen mereka, Anda harus membayar harga yang mahal. Mereka tidak ingin membuang waktu mencari Harvey, tetapi ingin membuat Harvey dengan patuh mendatangi mereka dengan cara ini. Mereka hanya duduk di kursi dan minum teh dengan tenang. Pembunuhan dapat diserahkan kepada Liu Changfeng. Lagi pula, semut-semut ini, mereka benar-benar tidak memasukkannya ke dalam hati. Waktu berlalu menit demi menit. 6 menit telah tiba. 7 menit telah tiba. 8 menit telah tiba. Setiap menit yang berlalu, Liu Changfeng akan mengingatkan, seperti suara ajaib yang mengancam jiwa. Selain itu, setiap menit berlalu, dia akan membunuh seorang penjaga keluarga York. Meskipun banyak penjaga keluarga York mencoba melawan, tetapi itu sia-sia. Bau darah semakin kuat, dan lantai aula ternoda merah darah. Melihat mayat yang tergeletak di tanah, semua anggota keluarga York ketakutan. Semua orang khawatir bahwa orang berikutnya yang mati adalah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kepercayaan semua orang untuk melindungi keluarga York dan Harvey berangsur-angsur runtuh. Mereka sudah mulai bertanya-tanya apakah itu sepadan. Dalam menghadapi kematian, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak bisa tenang. Melihat keluarga York yang ketakutan dan gemetar, senyum di wajah Situxiong dan Liu Fuseng menjadi semakin cemerlang. Mata mereka acuh tak acuh, dan mereka memandang keluarga York seolah-olah makhluk yang lebih tinggi melihat makhluk yang lebih rendah, dan mereka dengan senang hati mengatur hidup mereka. 20 menit telah tiba. Liu Changfeng berkata dengan ringan, dan kemudian mengangkat tangan kanannya, bersiap untuk membunuh. Tetapi pada saat ini, anggota keluarga Liu yang menjaga di luar manor berlari masuk. Patriark, kakek, seseorang datang. Anggota keluarga Liu berteriak keras. Oh! Liu Fuseng mengangkat sudut mulutnya, York Tianquo, mungkinkah penyelamat yang kamu panggil telah tiba? York Tianquo tidak menjawab, tetapi dia sedikit lega. Akhirnya seseorang datang. Anggota keluarga York lainnya juga menghela nafas, dan dahi mereka berkeringat dingin. Tidak ada yang tahu siksaan seperti apa yang baru saja mereka alami. Bab 862. Situxiong meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja, ayo, mari kita keluar dan melihat-lihat. Saya ingin melihat ketika saya di sini, saya melakukan sesuatu di pintu rahasia, siapa yang berani menghalanginya. Dengan itu, Situxiong dan Liu Fuseng memimpin klan keluarga Liu Timur Laut dan murid-murid Tianjimen berjalan keluar dari aula. York Tianquo juga memimpin semua orang di keluarga York keluar. Pada saat ini, di luar Yorkjia Manor, mobil-mobil mewah melaju dari kejauhan dan berhenti di pintu. Pintu terbuka, dan sekelompok besar orang keluar dari mobil dan datang. Berjalan di garis depan adalah salah satu dari 4 keluarga terkenal, lelaki tua Wen Ren Fengji, salah satu dari 4 keluarga kerajaan, dan kepala keluarga Mu Yuanzu. Wen Ren Siyue mengikuti sisi Wen Ren Fengji. Di belakang mereka, diikuti oleh sekelompok besar penjaga Wen Ren dan penjaga Mu. Bahkan, York Tianquo juga memanggil orang lain untuk membantu. Namun, begitu orang-orang itu mendengar bahwa mereka akan bertarung melawan keluarga Liu Timur Laut dan alam bela diri kuno Tianjimen pada saat yang sama, mereka tidak berani datang. Tianquo, aku benar-benar minta maaf karena terlambat selangkah. Mu Yuanzu melangkah mendekat. Tuan York, siapapun yang berani menyentuh keluarga York Anda akan mendapat masalah dengan keluarga Wen Ren kami. Saya keluarga Wen Ren akan mendukung keluarga York Anda sampai akhir. Kata Wen Ren Fengji keras dan berjalan mendekat. Terima kasih, terima kasih. York Tianquo mengucapkan terima kasih. Wen Ren Fengji dan Mu Yuanzu, ini adalah keluhan kami dengan keluarga York. Apa maksudmu dengan campur tangan? Apakah kamu juga ingin menjadi musuh keluarga Liu Timur Laut kami? Liu Fuseng menatapnya dengan ekspresi suram. Wen Ren Fengji dan Mu Yuanzu. Wen Ren Fengji sedikit mengernyit, Tuan Liu, sebagai senior dengan moral tinggi, mengapa Anda harus tinggal dengan junior? Bagaimanapun, keluarga Liu Anda juga merupakan keluarga terkenal di Timur Laut, dan juga dikenal sebagai peri. Apa yang telah kamu lakukan hari ini sangat berharga. Itu akan merusak reputasi keluarga Liumu. Dan saya ingin Anda menunjuk jari saya. Jika Anda tidak ingin menimbulkan masalah bagi Anda orang-orang Wen, pergilah dari sini dengan cepat. Tuan Liu, jangan terlalu banyak menipu orang. Wen Ren Fengji gemetar karena marah, tetapi dia tidak berani menghadapi Liu Fuseng. Meskipun keluarga Wen Ren adalah keluarga Tian Zihao dari Longcheng, energinya tidak sedikit. Jika itu hanya kekayaan dan status, mungkin keluarga Liu di Timur Laut tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Wen mereka. Namun, anggota keluarga Dongbei Liu memiliki banyak ahli dalam berlatih teknik sihir, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Ini selalu menjadi kekurangan orang Wen. Kekayaan dan status lebih dari cukup, tetapi jumlah tuan terlalu kecil. Tuan Liu, bisakah Anda menjual wajah kepada saya Mu Yuanzu? Keluhan antara Anda dan keluarga York akan terlupakan. Saya dapat menggantikan keluarga York dan mengkompensasi kerugian keluarga Liu Anda. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, selama apa yang bisa dilakukan keluargamu kami akan melakukannya.
Pada saat ini, Mu Yuanzu datang dan mengatakan sesuatu. Dia tahu bahwa keluarga York masih dalam tahap rekonstruksi, dan mempertimbangkan arah umum, dia tidak dapat membuat musuh. Liu Fuseng menatap Mu Yuanzu dan mendengus, Tuan Mu, jika itu bukan masalah besar, tentu saja saya akan memberikan wajah keluarga Mu Anda. Namun, anak keluarga York terlalu sombong, dia membunuh banyak anggota keluarga Liu kami. Juga menyakiti saya. Sampai hari ini, saya masih memiliki rasa sakit yang tumpul di satu tangan. Napas ini, tidak hanya saya, Liu Fuseng, tidak bisa menelannya, tetapi keluarga Liu kami tidak bisa menelannya. Sebenarnya, dia tidak mengharapkan Mu Yuanzu datang. Bagaimanapun, keluarga Mu adalah salah satu dari 4 keluarga kerajaan di Longcheng. Tidak hanya mereka kaya dan kuat, tetapi mereka juga memiliki 2 sekolah seni bela diri kuno sebagai pendukung mereka. Itu hanya keluarga Liu mereka. Tidak dapat bersaing dengan keluarga Mu. Namun, sekarang keluarga Liu mereka memiliki Tianjimen sebagai sekutu. Terutama Wu Houmen di belakang Tianjimen, yang merupakan raksasa dunia seni bela diri kuno, dan telah diperas ke 8 gerbang dunia seni bela diri kuno. Oleh karena itu, ada dengan dukungan Tianjimen, dia secara alami tidak takut. Wajah Mu Yuanzu tenggelam, Tuan Liu, apakah Anda harus membuat hubungan menjadi sulit? Bagaimana dengan kebuntuan? Situ Xiong berjalan dengan langkah besar, dia memandang Mu Yuanzu dan berkata sambil mencibir. Keluargamu keluarga kerajaan, hehe, prestise yang luar biasa. Jangan berpikir bahwa keluargamu Anda memiliki Taiyimen dan Pavilion Huoyun sebagai pendukung mereka, dan berpikir bahwa keluargamu Anda luar biasa. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan jika kepala sekte Taiyi dan Pavilion Huoyun ada di sini, mereka tidak akan berani peduli dengan sekte rahasia surgawi saya. Karena itu, saya menyarankan Anda keluargamu untuk tidak ikut campur dalam bisnis Anda sendiri, agar tidak terbakar. Wajah Mu Yuanzu tenggelam. Jika itu hanya Tianjimen, keluargamu mereka tidak akan takut sama sekali. Namun, Wu Houmen di belakang Tianjimen memiliki terlalu banyak energi, dan dia harus memperhatikan. Melihat Mu Yuanzu dan Wen Renfengji berhenti berbicara, Situ Xiong dan Liu Fuseng mencibir lagi dan lagi. Anggota keluarga Liu Timur Laut dan murid-murid Tianjimen melipat tangan mereka dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Wen Renfengji, Mu Yuanzu, apakah kamu masih pergi? Apakah Anda benar-benar ingin diseret ke dalam air oleh keluarga York? Liu Fuseng mencibir dan berkata. York Tiankuo menghela nafas pelan, dan berkata dengan kaget, Yuanzu, orang tua Wen Ren, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu. Ayo pergi, keluarga York kita tidak akan pernah melibatkan teman-teman kita. Tiankuo, apa yang kamu bicarakan? Anda adalah teman saya, dan sekarang putra dan putri Anda bersama, kami akan menjadi menantu di masa depan. Aku, Mu Yuanzu, tidak akan pernah tinggal diam. Mu Yuanzu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Liu Fuseng, Situ Xiong, apakah kamu tidak akan memindahkan keluarga York? Ayo, keluargamu saya akan mengambil alih. Saya mendengar bahwa meskipun mereka tidak sebagus keluargamu, kami juga bersedia membantu keluarga York bersama-sama. Wen Renfengji juga mengambil kalimat itu dengan suara yang mengejutkan. Haha, kerja bagus. Asosiasi Wushu Longcheng saya juga mendukung keluarga York. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat datang. Saya melihat sekelompok besar prajurit mengenakan seragam pelatihan hitam mendekat, ada lebih dari 1000 orang. Itu adalah Wu Zhenbang dan Wu Donghao dan putra mereka yang berjalan di depan. Presiden Wu, mengapa kamu di sini? York. Tiankuo tampak terkejut. Dia belum pernah menghubungi Wu Zhenbang. Bagaimanapun, Asosiasi Seni Bela Diri Kota Naga memiliki status yang sangat tinggi di Longcheng, yang sebanding dengan 4 keluarga terkenal. Lebih penting lagi, Asosiasi Seni Bela Diri Longcheng memiliki puluhan ribu, setiap orang adalah seniman bela diri, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diremehkan. Wu Zhenbang tersenyum dan berkata, Tuan York, Presiden York memanggil saya dan meminta saya untuk datang ke sini. York Tiankuo tertegun pada awalnya, dan kemudian hatinya tenggelam, Harvey sudah tahu apa yang terjadi di sini. Ya, Wu Zhenbang mengangguk, Presiden York sudah dalam perjalanan. York Tiankuo menghela nafas pelan. Dia awalnya ingin menyembunyikannya dari Harvey, tetapi siapa tahu, anak itu masih tahu. Tampaknya masalah ini tidak dapat dihentikan tanpa membuat keputusan hari ini. Melihat bahwa Asosiasi Wushu Longcheng juga datang, Liu Fuseng dan Situ Xiong tiba-tiba kesal. Ini hanya langkah pada anak laki-laki berbulu keluarga York, kenapa ada begitu banyak orang untuk membantu? Namun, tepat ketika Liu Fuseng hendak berbicara, deru mesin datang. Melihat ke atas, saya melihat 4 kendaraan off-road mendekat, diikuti oleh beberapa truk. York Tiankuo dan seluruh keluarga York terkejut. Siapa yang di sini lagi? Liu Fuseng dan Situ Xiong mengerutkan kening. Kenapa masih ada orang di sini? Lagi pula, semakin banyak orang datang, semakin sulit bagi mereka untuk memindahkan rumah York. Bab 863. Segera, 4 kendaraan off-road dan beberapa truk berhenti di pintu. Pintu terbuka, dan Li Xuanyuan, Xi Yingyang, Bai Yulin dan Liu Yuner yang turun dari 4 kendaraan off-road. Ratusan pria berseragam hitam dan lencana Phoenix emas turun dari 6 truk di belakang. Paman York, ini dia. Liu Yuner dan keempatnya berjalan bersama ratusan pria. York Tiankuo tampak terkejut, apakah Harvey memanggilmu ke sini? Ya. Liu Yuner mengangguk, jika bukan karena Harvey menghubungiku, aku tidak akan tahu hal sebesar itu terjadi di sini. Paman York, Harvey kakakku adalah kakak tertuaku, jika ada yang berani menyentuhnya, maka tanyakan padaku, Xi Yingyang, apakah dia setuju? Xi Yingyang berkata dengan suara keras, lalu mengangkat matanya untuk melihat Liu Fuseng, Situ Xiong dan yang lainnya. Bai Yulin memandang Liu Fuseng, dan berkata dengan dingin, keluarga Liu Timur Laut Anda semakin sombong, Anda bahkan berani bergerak ketika saya mencari saudara laki-laki saya.
Jangan berpikir bahwa jika Anda telah menemukan Tianjimen sebagai pendukung, Anda bisa melanggar hukum. Lari ke rumah York untuk membuat masalah dan membunuh orang, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Li Xuanyuan juga memarahi dengan suara serius. York Tiankuo juga penuh emosi di hatinya, dia tidak berharap koneksi putranya lebih kuat dari miliknya. Keturunan dari 3 keluarga kerajaan besar dan keluarga besar Tianzi memiliki hubungan dekat dengan putra mereka, yang benar-benar menakjubkan. Alis Liu Fuseng melonjak, dan dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia tidak takut pada Xi Yingyang, 4 anak muda, tetapi keluarga di belakang mereka. Terutama 3 keluarga kerajaan, Xi, Bai, dan Liu, memiliki terlalu banyak energi. Bahkan 5 keluarga seni bela diri kuno di dunia seni bela diri kuno dan beberapa dari 8 sekte besar terkait erat dengan 3 keluarga besar ini. Jika bukan karena dukungan Tianjimen, dia mungkin harus mengakuinya sekarang dan membawa orang pergi. Tuan Situ, apa yang harus saya lakukan sekarang? Liu Fuseng bertanya dengan suara rendah. Apa yang membuatmu panik, bukan aku di sini. Situ Xiong menjawab, dan kemudian melangkah. Dia melirik Wu Zhenbang, Xi Yingyang dan yang lainnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah keluhan kami dengan keluarga York. Jika Anda campur tangan, Anda tidak akan bisa bergaul dengan kami. Saya menyarankan Anda untuk bertarung dari mana Anda berasal. Dan kembali ke tempat tujuanmu. Jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Presiden York adalah Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok Asosiasi Tiongkok Selatan kita. Aku, Wu Zhenbang, urus benda usil ini. Wu Zhenbang membalas secara langsung. Jika Ning Jincheng datang, aku mungkin akan memberinya wajah, tapi siapa kamu? Seorang presiden cabang, berani berbicara denganku seperti ini, mencari kematian. Ekspresi Wu Zhenbang berubah, dia dengan cepat mengubah energinya yang menyebalkan, dan mengangkat tangannya untuk melawan. Dengan suara, bang, Wu Zhenbang terkejut dan mundur lagi dan lagi. Ketika Wu Zhenbang menstabilkan tubuhnya, dia merasakan lengannya mati rasa, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Presiden, ayah. Wu Donghao dan anggota Asosiasi Seni Bela Diri Longcheng tampak terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Situ Xiong akan berani melakukannya secara langsung. Terlebih lagi, adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Berani menyakiti ayahku, aku akan membunuhmu. Wu Donghao meraung, sosoknya melintas, ki sejatinya dimobilisasi, dan dia meninju Situ Xiong. Limbah. Situ Xiong mendengus dingin, telapak tangan kanannya memadatkan energi kemarahan emas, dan menamparnya. Ledakan. Dampak tinju dan telapak tangan seperti ledakan gemuruh di tanah. Ah! Tanda hubung tanda hubung. Wu Donghao berteriak dan langsung diusir. Tuan Muda Wu. 5 penjaga Asosiasi Longcheng Wushu berteriak, dan kemudian mereka memimpin murid-murid Asosiasi Longcheng Wushu dan bergegas menuju Situ Xiong. Situ Xiong, bagaimanapun, berdiri diam, kaki kanannya terbanting ke tanah, energi kemarahannya beredar, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. 5 elemen gosip arai. Dalam sekejap, arai gosip emas muncul di kakinya, sangat misterius. Tianjimen, sebagai cabang Wuhoumen, terutama didasarkan pada Kimen Dunjia, mantra, dan formasi. Sebagai kepala Tianjimen, Situ Xiong secara alami lebih mahir dalam keterampilan unik Wuhoumen. Api Selatan. Naga api yang dilatih Qi. Situ Xiong mendengus pelan. Wah! Sekelompok api yang mengamuk tampaknya telah berubah menjadi naga api, meraung keluar dari formasi, dan menabrak prajurit Asosiasi Seni Bela Diri Kota Naga. Ah! Tanda hubung tanda hubung. Sebelum sekelompok prajurit mendekat, tubuh mereka terbakar, dan mereka menjerit kesakitan. Apalagi suhu nyala api ini sangat tinggi, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, kelompok pejuang ini terbakar hidup-hidup. Hanya dalam satu pertemuan, ratusan orang tewas. Pertahanan. Sebarkan. Kembali. 5 penjaga dari Asosiasi Seni Bela Diri Longcheng dengan keras mengingatkan sambil melawan. Kamu masih punya pikiran untuk mengurus orang lain. Biarkan aku mati. Situ Xiong tersenyum kejam dan melambaikan tangan kanannya lagi. Ho ho ho. Tanda hubung tanda hubung. 4 naga api lainnya meraung keluar dari formasi dan menabrak 5 penjaga. 5 pelindung menggigit gigi mereka, dan mereka mengumpulkan perisai energi yang membuat marah untuk melawan. Namun, kesenjangan antara kultivasi dan kekuatan terlalu besar, dan itu sama sekali bukan level yang sama. Dong dong dong. Ditemani oleh 5 suara tabrakan, perisai menyebalkan yang dipadatkan oleh kelima penjaga ini langsung hancur. 5 penjaga terbang lurus terbalik, dan dada mereka terbakar dengan darah dan darah. Meski tidak mati, tapi juga tidak terluka ringan. Penatua Huo, pergi dan bantu. Kata Mu Yuanzu kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Orang tua ini berasal dari sekte Taiyi dari dunia seni bela diri kuno, namanya Huo Shoucheng, dan dia juga pengawal pribadi Mu Yuanzu. Huo Shoucheng menghindar dan menyapu langsung ke arah Situ Xiong. Pergi dan bantu juga. Wen Ren Fengji memerintahkan pengawal Wen Ren. Penjaga orang Wen tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas. Semuanya, pergi dan bantu juga. Saatnya untuk melawan. Pertempuran sudah dimulai, dan York Tiankuo tidak menahan diri lagi, dan memerintahkan penjaga York. Bunuh. Semua penjaga keluarga York tidak tahan untuk waktu yang lama, dan sekarang mereka akhirnya bisa melakukannya, mereka semua bergegas maju seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah. Pergi dan bantu Tuan Sekte Situ. Liu Fuseng berkata dengan ringan kepada Liu Changfeng dan yang lainnya. He Qianjun, tetua kelima Tianjimen, juga mengangguk kepada murid-murid Tianjimen. Untuk sementara waktu, keluarga Liu dan murid-murid Tianjimen juga bergabung dalam pertempuran. Tunggu apa lagi, ayo lakukan. Kata Xi Yingyang, dan bergegas. Li Xuanyuan, Bai Yulin, dan Liu Yuner tidak ragu lagi dan bergegas maju. Segera, huru-hara pecah di pintu masuk York Family Manor. Namun, anggota keluarga Liu dan murid Tianjimen adalah elit dari para elit.
Meskipun Si Yingyang dan pihaknya memiliki lebih banyak orang, mereka masih ditekan, dan mereka tidak bisa menang sama sekali. Emas barat. 1000 pedang mesin. Situ Xionglang berteriak dan mengangkat tangan kanannya. Berdengung. Dalam sekejap, ratusan pedang emas keluar dari formasi dan melayang di langit. Pergi. Dia melambaikan tangan kanannya langsung. Wus. Ratusan pedang panjang emas meledak langsung dari langit, seperti garis-garis pita emas yang melesat melintasi langit. Kepulan. Dalam sekejap. Ratusan murid asosiasi Wushu, prajurit Feng Yutang, dan penjaga keluarga York, Mu, dan Wen semuanya jatuh ke tanah dan mati, dan dada mereka tertusuk. Bab 864. Jarak dekat hanya berlangsung sekitar 10 menit, dan ratusan orang sudah jatuh. Darah mengotori rumput. Setengah dari mereka mati seketika, dan setengah lainnya lumpuh. Selain itu, orang-orang yang jatuh ke tanah, selain prajurit asosiasi Wushu Longcheng, prajurit Feng Yutang, penjaga keluarga York, Mu, dan Wen Ren, ada juga keluarga Liu dan murid-murid Tianjimen. Pertempuran berlanjut, dan setiap detik seseorang jatuh dan seseorang meninggal. York Tianquo, Mu Yuanzu, dan Wen Ren Fengji, yang berdiri di kejauhan, merasakan hati yang berat. Meskipun Wen Ren Xiyue juga ingin membantu, mengingat dia baru mulai berlatih seni bela diri kuno, basis kultivasinya terlalu rendah, jadi dia tidak mengambil tindakan, agar tidak menjadi hambatan. Mu Yuanzu menghela nafas dalam-dalam, tampaknya beberapa sekte di dunia seni bela diri kuno semakin tidak mematuhi aturan. Kali ini, Tianjimen pergi ke dunia sekuler untuk membuat masalah, dan lain kali, saya khawatir akan ada banyak sekte itu lari untuk membuat masalah. Wen Ren Fengji juga menghela nafas, ketika Dewa Pedang ada di sana, sekte seni bela diri kuno itu masih bisa dengan patuh mematuhi aturan. Tapi Dewa Pedang telah menghilang selama bertahun-tahun, dan hanya Master Pedang yang tersisa. Datanglah untuk menjaga. Saya tidak tahu apakah penangan pedang dapat menahan sekolah seni bela diri kuno itu. York Tianquo berkata perlahan, sejak Dewa Pedang menciptakan penangan pedang, dia pasti memikirkan ini. Penangan pedang, tapi sekolah seni bela diri kuno ini tidak selemah yang mereka bayangkan. Pada hari kerja, selama sekolah seni bela diri kuno ini tidak melangkah terlalu jauh, pengguna pedang akan tidak memperhatikannya. Tapi hari ini, Tianjimen bekerja sama dengan keluarga Liu di timur laut, dan datang ke sini dengan cara yang megah. Membunuh orang di dunia sekuler adalah di luar batas. Tidak peduli itu adalah puncak senzu atau pengguna pedang, hal semacam ini tidak boleh terjadi. Saya khawatir tidak akan lama sebelum Liu Jia dan Tianjimen di timur laut pasti akan membayar iuran mereka untuk harga ini. Mudah-mudahan, jika kamu tidak peduli dengan orang-orang ini, mereka benar-benar akan membalikkan dunia. Wen Ren Fengji berkata dengan marah. Mu Yuanzu mengangguk, matanya dingin, mereka tidak akan sombong lama, saya akan melaporkan apa yang terjadi hari ini ke atas. Pada saat ini, pertempuran masih berlangsung, dan situasinya menjadi semakin tragis. Korbannya juga bertambah. Tai Divine Palm. Huo Shoucheng mendengus pelan, memadatkan energi putihnya yang menyebalkan, dan menepuknya langsung ke situ Xiong. Telapak tangan putih raksasa seperti bukit dengan ketinggian lebih dari 10 meter, menghancurkannya ke arah situ Xiong. Situ Xiong tidak takut sama sekali, dia mengerahkan ki sejatinya, mengangkat tangan kanannya, dan formasi bergerak. Di tengah bumi, tembok kota runtuh. Rumbel. Dalam sekejap, tembok kota kaki yang tebal berdiri, menghalangi wajah situ Xiong. Bang! Telapak tangan raksasa itu jatuh, membuat suara keras. Tanah bergetar hebat, sejumlah besar tanah diledakkan, dan halaman terangkat. Lalu, panjang, sebuah ledakan. Tembok kota yang dipadatkan situ Xiong langsung runtuh. Huo Shoucheng menyipitkan matanya, sosoknya melintas, dia mengangkat telapak tangannya lagi, dan menepuk situ Xiong. Melihat Huo Shoucheng ditampar dengan telapak tangannya, situ Xiong tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan dan berteriak keras. Boneka Landfall. Dalam sekejap, raksasa setinggi 7 atau 8 meter yang terbuat dari elemen tanah berdiri, memberi orang dampak visual yang kuat. Raksasa itu mengangkat telapak tangannya dan menamparkan Huo Shoucheng. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, membuat ledakan keras. Raksasa bumi ini langsung runtuh, dan Huo Shoucheng juga terguncang kembali. Namun, setelah Huo Shoucheng terguncang lebih dari 10 meter, dia langsung menstabilkan tubuhnya. Dengan kakinya di tanah, dia menyerang situ Xiong lagi. Sisi lain, 5 tetua keluarga Liu yang dipimpin oleh Liu Changfeng memblokir Li Xuanyuan, Si Yingyang, Bai Yulin dan Liu Yuner. Anak tuan, anak Bai, gadis Liu, anak Li, aku tidak akan membunuhmu demi orang tuamu. Tapi, jangan libatkan kamu di sini. Liu Changfeng berteriak dengan dingin. Kamu tuan muda, aku harus menjeratku, apa yang kamu inginkan? Bai Yulin berteriak kaget, seolah berubah menjadi sambaran petir, bergegas menuju Liu Changfeng. Telapak pembantaian gajah naga. 2 naga dan 2 gajah. Bai Yulin mengangkat telapak tangannya dan mengenainya secara langsung. 2 naga liar emas putih dan 2 gajah raksasa platinum bertabrakan dengan Liu Changfeng. Melihat Bai Yulin mulai, Li Xuanyuan, Si Yingyang dan Liu Yuner juga mulai pada saat yang sama. Karena kamu begitu bodoh, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Liu Changfeng berteriak, dan kemudian berkata kepada 4 tetua lainnya, cedera dan racuni mereka, dan buat mereka kehilangan efektivitas tempur mereka. Banyak masalah. 4 tetua lainnya juga mengangguk. Segera, 5 orang Ki marah Liu Changfeng dimobilisasi, dan mereka terkejut. Wah! Aliran asap hitam naik dari mereka seperti air mancur. Asap hitam juga langsung berubah menjadi 5 ular sanca raksasa, menyemburkan huruf, menakutkan. Paksaan yang ganas dan haus darah menyebar, dan dalam beberapa ribu meter, angin bertiup. Cabang dan daun yang layu berterbangan, dan tanah tersapu ke langit. Puncak gunung tempat York Family Manor berada bergetar dengan lembut.
5 ular sanca raksasa membuka mulut berdarah mereka dan menggigit mereka berempat ke arah Si Yingyang, dan mereka disertai dengan asap hitam seperti gelombang besar. Meskipun Si Yingyang dan mereka berempat termasuk generasi muda, mereka dianggap jenius, dan kultivasi mereka tidak lemah di usia muda. Namun, menghadapi 5 tetua keluarga Liu, mereka masih tidak memiliki peluang untuk menang. Ah! Liu Yuner tidak, dan dia jatuh dan terbang. Segera setelah, bengkak-bengkak, 4 suara tabrakan tumpul lainnya terdengar. Si Yingyang, Bai Yulin, dan Li Xuanyuan semuanya terbang keluar, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulut mereka. Apalagi darahnya berwarna hitam, jelas keempatnya tidak hanya terluka, tetapi juga keracunan. Orang tua, aku akan membunuhmu. Liu Yuner ingin bangun, tetapi ketika dia bergerak, dia merasakan seluruh tubuhnya melunak dan dia tidak bisa memaksakan diri sama sekali. Tidak hanya Liu Yuner, tetapi juga Si Yingyang, Bai Yulin dan Li Xuanyuan. Sial, kami telah diracuni. Si Yingyang meraung dengan marah. Anak tuan, kamu cukup pintar. Liu Changfeng tersenyum, ya, kamu memang terinfeksi racun ular kami. Namun, kamu tidak perlu khawatir, racun ular semacam ini hanya akan membuatmu lumpuh dan kehilangan nyawamu. Kekuatan. Bukan untuk membunuhmu. Kalian berempat hanya tinggal di sini dan menonton, saya katakan, kalian tidak dapat mengubah apapun. Setelah berbicara, Liu Changfeng dan Yang lainnya tertawa terbahak-bahak, dan kemudian berjalan menuju Huo Shoucheng, yang bertarung sengit dengan Si Tuxiong. Piton raksasa hitam melingkar di sekitar mereka, diselimuti asap hitam beracun, dan dimanapun mereka lewat, tanah rumput langsung layu, dan tidak ada vitalitas. Orang-orang tua ini terlalu kuat, jika saudara Harvey datang ke sini, dia pasti akan mati. Tidak, saya akan menelepon saudara Harvey dan menyuruhnya untuk tidak datang. Si Yingyang mengatakan sesuatu. Lalu kehabisan tenaga, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Harvey. Tetapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Mengapa saya tidak bisa masuk? Si Yingyang tiba-tiba menjadi cemas. Bai Yulin menarik napas dan berkata, Yingyang, jangan sia-siakan usahamu. Apakah Anda pikir saudara Harvey tidak akan datang karena panggilan telepon dari Anda? Bahkan jika Anda menelepon, Anda tidak dapat menghentikan kedatangan saudara Harvey. Bab 865. Juga. Si Yingyang menghela nafas, dengan karakter Brother Harvey, dia pasti tidak akan duduk dan menonton. Liu Yuner mengerutkan kening, bahkan jika orang itu kembali, apa yang bisa dia ubah? Apakah dia benar-benar berpikir begitu? Bisakah kamu mengalahkan Si Tuxiong dan yang lainnya dengan kekuatanmu sendiri? Kamu harus tahu bahwa sampai sekarang, hanya Si Tuxiong dan 5 tetua keluarga Liu yang melakukannya. Liu Fuseng dan lelaki tua dari Tianjimen belum melakukannya. Liu Fuseng adalah monster tua dari keluarga Liu. Dikatakan bahwa kekuatannya telah memasuki alam surga dan manusia. Dan lelaki tua dari Tianjimen mungkin tidak lebih lemah dari Liu Fuseng. Entah bagaimana, ketika dia memikirkan Harvey kembali, dia sedang marah dan khawatir. Bahkan, dia sendiri tidak tahu mengapa dia mengkhawatirkan pria itu. Orang itu Harvey benar-benar dapat menyebabkan masalah. Untuk membunuhnya, bahkan monster tua keluarga Liu dan monster tua Tianjimen melompat keluar. Li Xuanyuan tersenyum pahit, lalu melirik Liu Yuner, Yuner, kamu. Kali ini, aku memindahkan seseorang secara pribadi, jadi hati-hati dihukum. Bai Yulin menyeringai, saudari Yuner, kamu sangat peduli dengan Brother Harvey, dan kamu tidak ragu untuk mengambil risiko dihukum dan datang untuk membantu, bukankah itu karena kamu menyukai kakak Harvey? Dari mulut anjing. Saya membantu Harvey karena Harvey berada di Sakura sebelumnya. Negara telah membantu saya. Bai Yulin berbaring di tanah, cemberut, saudari Yuner, penjelasannya adalah untuk menutupi, dan penutup apa adalah kebenaran, jadi jangan berpura-pura. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Liu Yuner menoleh, tidak ingin berurusan dengan pria yang tidak bermoral ini. Pada saat ini, Huo Shoucheng bertarung sengit dengan Si Tuxiong. Wu Zhenbang dan 5 penjaga juga menyeret tubuh mereka yang terluka untuk membantu. 7 orang bergabung untuk melawan Si Tuxiong, tetapi mereka berhasil menang. Tapi sekarang, 5 Liu Changfeng bergegas dan mulai langsung. Pedang pemakan hati piton hitam. Liu Changfeng berteriak keras dan mengangkat tangan kanannya. Di langit, ratusan pedang panjang asap hitam dipadatkan, dan seekor ular sanca hitam dikelilingi oleh setiap pedang panjang. Setelah pedang panjang terbentuk, Liu Changfeng melambaikan tangannya dengan lembut. Ratusan pedang panjang asap hitam meraung dengan racun beracun. Cici. 2 pelindung tidak punya waktu untuk menghindar, mereka dipukul dengan pedang, menjerit kesakitan, dan terbang keluar, darah menetes dari tubuh mereka. Kamu tangan piton. Kutukan perbaikan hati. Cakar angin hitam. Mata pemakan hati. Ketika Liu Changfeng bergerak, 4 tetua lainnya juga meluncurkan serangan. Bang! Telapak tangan hitam raksasa menamparnya, dan pelindung ketiga dan keempat memuntahkan darah dan terbang keluar. Tertawa. Satu demi satu, gelombang suara hitam pekat menyebar, dan penjaga kelima menutupi kepalanya, berteriak sedih, dan jatuh ke tanah, dia trauma dan pingsan. Desir. Cakar raksasa hitam merobek udara dan mengamuk, dan 2 murid hitam melesat keluar. Meskipun Wu Zhenbang bereaksi, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali, dadanya disayat dengan jejak kaki hitam, dan dia diracun. Selain itu, Wu Zhenbang juga terkena sinar cahaya dari murid salah satu dari 5 tetua keluarga Liu, dan 2 bunga darah keluar dari tubuhnya. Wu Zhenbang menjerit dan jatuh ke tanah. 5 orang Liu Changfeng menggunakan jurus pamungkas pada saat yang sama, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Wu Zhenbang dan 5 penjaga asosiasi seni bela diri Longcheng tidak tahan sama sekali, dan mereka semua kalah. Pada saat 6 orang Wu Zhenbang dikalahkan, Si Tuxiong juga meluncurkan serangkaian serangan balik ke arah Huo Shoucheng. Air utara. Menjadi naga air. Api selatan. Burung api selatan. Dalam sekejap. Aum. Tanda hubung.
Seekor naga air dengan panjang lebih dari 10 meter meraung keluar dari formasi, mengepakkan gigi dan cakarnya, dan menabrak Huo Shoucheng. Jie. Tanda pisah. Seekor burung api juga terbang keluar, melesat melintasi langit, dan bergegas menuju Huo Shoucheng. Kaki Huo Shoucheng kokoh di tanah, kinya yang menyebalkan terus-menerus dimobilisasi, dan pakaiannya menonjol. Dia meletakkan tangannya di telapak tangan, dan kemudian menamparnya dengan keras ke depan. Tai Dewa Telapak. Terbalik dunia. Bang bang. 2. Telapak tangan keluar, dan 2 ledakan menggelegar meledak. Naga air dan burung api langsung hancur dan menghilang ke langit. Situ Xiong, bagaimanapun, meluangkan waktu untuk menjalankan formasi lagi. Di tengah bumi, langit runtuh dan bumi retak. Gemuruh. Segera, retakan terkoyak di tanah dan runtuh ke bawah. Di langit, elemen bumi mengembung menjadi batu-batu besar dan hancur ke bawah. Huo Shoucheng menghancurkan batu-batu besar dengan telapak tangannya, dan pada saat yang sama menarik kembali dan tidak bisa terus menyerang. Sepertinya kemampuanmu hanya ini, terlalu lemah. Situ Xiong tersenyum menghina dan terus menjalankan formasi. Kayu Dongfang. Penghancur kota. Dalam sekejap, elemen kayu dalam formasi berubah menjadi pohon raksasa yang lebih tebal dari tiang telepon, yang meraung langsung dan menabrak Huo Shoucheng. Situ Xiong mengerahkan beberapa elemen untuk menyerang pada saat yang sama, membuat Huo Shoucheng tidak dapat menangkis sama sekali. Ledakan. Huo Shoucheng tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan dia dipukul keras oleh pohon raksasa di dadanya, seperti bel. Puff. Huo Shoucheng memuntahkan kabut darah dari mulutnya, dan tubuhnya terbang terbalik seperti bola meriam. Huo tua. Mu Yuanzu berteriak kaget dan berlari dengan cepat. Kekuatan ilahi Tuan tidak tertandingi di dunia, tak terkalahkan di dunia. Sekelompok murid Tianjimen mengangkat tangan mereka dan berteriak, bersemangat. Kepala situ benar-benar luar biasa, Liu Mou mengaguminya. Liu Changfeng tersenyum dan tersanjung. Hahaha. Tanda pisah. Situ Xiong tertawa terbahak-bahak, melirik Huo Shoucheng, Wu Zhenbang dan yang lainnya, dan berkata dengan keras, sekelompok sampah berani menentang Tianjimenku, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Huo Shoucheng, Wu Zhenbang dan yang lainnya tercengang, dia menggertakkan giginya dengan kebencian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun mereka unggul dalam jumlah, perbedaan kekuatan terlalu besar untuk ditandingi sama sekali. Situ Xiong mengangkat matanya dengan tatapan jijik, York Tiankuo, apakah ini pembantu yang kamu undang? Apakah terlalu lemah? Apakah kamu pikir jika kamu mengundang sampah ini ke sini, kamu dapat membalikkan keadaan dan melindungi keluarga Yorkmu? Ini konyol. Setelah jeda, Situ Xiong melanjutkan, York Tiankuo, aku tidak punya kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Cepat panggil putramu dan minta dia untuk segera datang. Jika dia tidak datang, maka aku akan membunuh semua keluarga Yorkmu. Beraninya kau. York Tiankuo hanya menatap Situ Xiong dan berteriak dengan marah. Apa yang aku takutkan? Situ Xiong tersenyum dingin, biarkan aku melihat, siapa yang harus aku serang lebih dulu. Tatapan suramnya menyapu semua orang di keluarga York. Hanya menatap mata Situ Xiong membuat semua orang merasa ketakutan. Mereka merasa seperti anak domba yang akan disembelih. Pada akhirnya, matanya tertuju pada York Qin dan York Rui. Mari kita mulai dengan kalian dulu. Situ Xiong berkata dengan ringan, lalu memutar formasi, melambaikan tangan kanannya, dan memobilisasi elemen kayu dan emas secara bersamaan. Mendesah. Dalam sekejap, 2 Ivy meraung keluar dari formasi dan menyebar ke arah York Qin dan York Rui. Ah! York Qin dan York Rui mundur ketakutan. Bab 866. Jangan pikirkan itu. Beberapa penjaga keluarga York dengan cepat memblokir York Qin dan York Rui. Namun, mereka langsung menyapu Ivy, yang setebal lengan. Mereka jatuh dan terbang keluar, kulit mereka terkoyak, dan mereka meratap dan menjerit. Selain itu, kecepatan penyebaran Ivy ini sangat cepat, hanya dalam beberapa saat, itu menjerat tubuh York Qin dan York Rui, menariknya, dan menggantungnya di langit. Terlebih lagi, di langit di atas keduanya, ada ratusan pedang panjang yang dipadatkan dengan elemen emas yang tergantung terbalik. Selama Situ Xiong melambaikan tangannya dengan lembut, pedang panjang emas ini akan menembus tubuh York Qin dan York Rui. Kakak keempat. Kakak kelima. Nona York berteriak ngeri. Nyonya keempat. Nyonya kelima. Ekspresi keluarga York lainnya juga sangat berubah, dan mereka sangat marah. Mu Yuanzu, Wenren Fengji dan yang lainnya juga terkejut. Mereka jelas tidak menyangka Situ Xiong memiliki batas yang begitu rendah, sehingga dia benar-benar akan bertarung melawan orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Kakak ketiga, jangan khawatir tentang kami, jika dia ingin membunuh, biarkan dia membunuh. Kakak ketiga, kita tidak boleh membiarkan Harveyer kembali. York Qin dan York Rui berteriak. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi beban, dan mereka siap mati. Hei, itu cukup kuat. Situ Xiong tertawa bercanda, sepertinya aku tidak akan memberimu warna, kamu benar-benar tidak tahu apa yang harus ditakuti. Setelah berbicara, Situ Xiong terus memobilisasi ki sejatinya. Tangan kanannya dengan lembut satu gelombang. Tiba-tiba, Ivy yang melilit York Qin dan York Rui langsung menyusut. Tanda hubung. York Qin dan York Rui berteriak, tubuh mereka dipotong oleh duri di permukaan Ivy, meneteskan darah. Bajingan. Lawan dia. Sekelompok penjaga keluarga York bergegas maju tanpa takut mati. Prajurit Feng Yutang, murid asosiasi Wushu Longcheng, dan penjaga keluarga Mu dan keluarga Wen juga bergegas. Mencari kematian. Situ Xiong mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Wus. Ratusan pedang panjang emas meraung seperti pita emas. Kepulan. Lebih dari 100 orang yang bergegas di depan tertusuk langsung dan jatuh ke tanah. Namun, bahkan dengan ketakutan di hati mereka, tidak ada yang tersentak, tetapi bergegas maju satu demi satu. Beraninya kamu datang untuk mati.
Mata Situ Xiong sudah merah, dia tertawa panik, terus memadatkan pedang panjang emas, dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Dalam beberapa detik, kelompok orang kedua dan ketiga yang bergegas semuanya tertusuk oleh pedang emas dan jatuh ke tanah. Untuk sementara waktu, di depan Situ Xiong, ratusan orang telah jatuh, yang mengejutkan. Bahkan tidak datang ke sini. Jangan menyerahkan hidupmu dengan sia-sia, itu tidak sepadan. Teriak York Qin dan York Rui, air mata mengalir. York Tianquo, cepat panggil putramu sekarang dan biarkan dia berguling. Aku hitung sampai 3 terakhir, jika kamu tidak menelepon lagi, maka aku akan membunuh 2 saudara perempuanmu. Situ Xiong menatap York Tianquo dengan tatapan muram. Di wajahnya, membuat ancaman. Kakak ketiga, jangan. York Qin menangis dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. York Rui juga tersedak dan berkata, kakak ketiga, sebagai bibi Harveyer, kami tidak kompeten. Sejak kecil, kami tidak pernah memberi Harveyer cinta apapun. Sekarang kami dan Harveyer akhirnya bertemu satu sama lain, kami benar-benar bahagia. Tidak masalah jika kita mati, tetapi Harveyer tidak boleh mengalami kecelakaan, dia masih muda. Mari kita dua bibi yang tidak berguna melindunginya untuk terakhir kalinya. 3. Situ Xiong tidak ingin mendengarkan omong kosong semut sama sekali, dan hitungan mundur sudah dimulai. Pada saat ini, Mu Yuanzu, Wen Fengji, Wu Zhenbang dan yang lainnya marah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa membantu sama sekali, dan mereka sangat sadar diri. Tanggung jawab dan penyesalan. Keluarga Liu Timur Laut dan murid-murid Tianjimen sangat bangga dan bangga. Dunia ini tidak pernah berubah, dan selalu didasarkan pada kekuatan. Selama kamu cukup kuat, kamu bisa mengendalikan segalanya. Suara Situ Xiong terdengar lagi. York Tianquo mengepalkan tinjunya erat-erat, gemetar di sekujur tubuhnya, matanya merah. 1. Ketika Situ Xiong meneriakkan. 1. Suara York Tianquo terdengar. Hehe. Situ Xiong tersenyum, puas, benarkah? York Tianquo menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Harvey. Panggilan itu dengan cepat terhubung. Namun, tanpa menunggu Harvey berbicara, York Tianquo berbicara langsung, Harveyer, aku tahu kamu sudah dalam perjalanan, tapi jangan kembali. Selama Anda masih hidup, keluarga York kami memiliki harapan untuk membalas dendam. Setelah itu, York Tianquo menutup telepon tanpa memberi kesempatan pada Harvey untuk berbicara. Situ Xiong juga mendengar kata-kata York Tianquo, dan segera menjadi marah. York Tianquo, apakah kamu mencoba untuk membawa semua keluarga York kamu ke jalan buntu? Yah, sangat bagus, karena kamu begitu bodoh tentang urusan saat ini, maka aku akan melakukannya. Bunuh kalian berdua dulu. Adik perempuan, lalu kirim semua keluarga Yorkmu ke neraka. Pergi ke neraka. Situ Xiong benar-benar marah, seperti singa gila, dia melambaikan tangan kanannya dengan keras. Berdengung. Ratusan pedang panjang emas tergantung terbalik di langit meraung langsung ke arah York Qin dan York Rui di udara. Namun, pada saat kritis ini, suara mendesing. Suara menusuk-menusuk bergema di langit. Saya melihat bahwa 4 atau 5.000 prajurit pendek emas membentuk tembok besar emas, dan itu seperti naga emas yang mendominasi, jatuh langsung dari kejauhan dan menabrak Situ Xiong. Ini. Situ Xiong terkejut, dan dengan cepat membalikkan ratusan pedang panjang emas untuk menemui mereka. Ada ledakan, boom, dan ratusan pedang panjang emas tampak seperti sungai kecil yang bertemu Jianghai, mereka benar-benar rentan dan langsung dikalahkan. Naga raksasa yang terdiri dari prajurit pendek emas ini terus menghancurkannya. Menghancurkan tembok kota. Situ Xiong buru-buru melemparkan York Qin dan York Rui. Beberapa penjaga keluarga York bergegas, menangkap York Qin dan York Rui, dan bergegas ke belakang. Situ Xiong buru-buru menjalankan formasi, memadatkan tembok kota yang tebal, dan memblokirnya di depannya. Pada saat yang sama, naga emas juga menabrak tembok kota dengan keras. Ledakan. Tumbukan. Keras bergema di langit, seperti tumbukan meteorit. Lusinan rumah di York Family Manor, serta perbukitan di mana mereka berada, terguncang hebat. Beberapa rumah tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali dan langsung runtuh. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar, menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat membuka mata mereka. Sampai cahaya menghilang, semua orang melihat ke atas. Saya melihat bahwa area di mana Situ Xiong berada telah menjadi berantakan. Formasi yang dia kondensasi telah benar-benar hancur, dan dia sendiri memiliki banyak luka di tubuhnya, pakaian mewahnya compang camping, berlumuran darah, dan dia sangat malu. Semua orang terkejut, dan mata mereka akan keluar. Situ Xiong, yang masih arogan sekarang, berubah menjadi kebajikan semacam ini dalam sekejap. Siapa yang pada akhirnya menembak, begitu kuat? Ayah, keluarga kami telah dipukuli seperti ini, bagaimana saya bisa melarikan diri sendirian? Apakah putra Anda adalah tipe orang yang takut pada sesuatu? Sebuah suara datang dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Harvey lah yang berjalan di garis depan. Pada saat ini, Harvey memegang 4 tentara pendek emas di tangan kirinya dan ponselnya di tangan kanannya. Guntur hijau berdetak di pupilnya, dipenuhi kabut hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menakjubkan. Dia berjalan pergi selangkah demi selangkah. Mengikutinya adalah Mu Erlene, Qiu Yihan, Jian Hen, Crazy Blade dan lainnya. Bab 867. Harvey. Kakak Harvey. Harveyer. Semua orang memandang Harvey dengan ngeri. Jelas, tidak ada yang mengira itu adalah tangan Harvey sekarang. Wah, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak kembali? Cepatlah, mengapa kamu kembali? York Tianquo memandang Harvey dengan ekspresi rumit. Meskipun dia tahu bahwa putranya sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan mampu menghadapi Situ Xiong, Liu Fuseng, He Qianjun dan 5 tetua keluarga Liu. Orang-orang ini lebih baik dari satu sama lain. Ayah, akhirnya aku menemukanmu, bagaimana aku bisa kehilanganmu lagi?
Bahkan jika aku benar-benar mati, aku ingin menemanimu melihat ibuku. Harvey tersenyum sedikit, lalu berbalik untuk melihat Yorkin dan Yorkrui, berkata dengan lembut. Bibi, maafkan akulah yang menyebabkan kalian semua. Yorkin dan Yorkrui hanya tersedak dengan suara rendah, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hehe, Harvey, kamu kembali. Situ Siong memandang Harvey dengan dingin, aku sudah lama menunggumu. Tunggu aku. Harvey tampak acuh tak acuh, menunggu dibunuh oleh aku. Kamu bisa membunuhku juga. Situ Siong mencibir, kultivasimu baru pada tahap awal Liken, dan kultivasiku sudah mencapai tahap tengah Liken. Kamu baru saja terluka, tapi itu hanya aku. Aku hanya ceroboh. Sekarang kamu ingin membunuhku lagi, apakah menurutmu itu mungkin? Wah, sudah lama aku tidak melihatmu, tapi aku tidak berharap kultivasimu meningkat lagi. Dan cemburu. Jika kamu tidak mati, aku gelisah. Liu Fuseng menatap Harvey dengan muram, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh, dan melanjutkan, terakhir kali, kamu beruntung, dan Ning Jingcheng membantumu, jadi kamu beruntung bisa selamat. Hari ini, kamu pikir keberuntunganmu masih lebih banyak. Apakah tidak apa-apa? Kemudian, Liu Fuseng berkata kepada Situ Siong lagi, Sekte Master Situ, biarkan aku membantumu dan membunuh anak ini. Elder Liu, ini tidak perlu. Membunuhnya, aku sendiri sudah cukup. Situ Siong melambaikan tangannya. Tangannya dan menatap Harvey dengan ekspresi muram di wajahnya, anak ini hanya memanfaatkan ketidaksiapanku dan menyakitiku. Aku harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Liu Fuseng mengerutkan kening, mengingatkannya. Dia berkata, Tuan Situ, jangan lengah. Anak ini sangat jahat, tapi jangan meremehkannya karena kultivasinya lebih rendah dari milikmu. Elder Liu, apakah ini terakhir kali kamu tidak sengaja ditangkap oleh anak ini? Jika kamu terluka, itu akan meninggalkan bayangan, kan? Situ Siong terkekeh, jangan khawatir, aku melangkah ke panggung tengah Liken beberapa tahun yang lalu. Dan anak ini baru saja melangkah ke Liken, dia kenapa kamu berkelahi denganku? Elder Liu, Anda terlalu memikirkannya, cukup bagi kita untuk membunuh bocah ini. He Qianjun, tetua kelima Tianjimen, juga menjawab dengan ringan. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menganggap serius Harvey. Dia merasa bahwa Liu Fuseng benar-benar membuat keributan besar tentang membunuh anak laki-laki berbulu dan bahkan memanggilnya ke sini. Bukankah itu memukul nyamuk dengan bola meriam? Liu Fuseng hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia tetap waspada. Jika Situ Siong dikalahkan, dia akan bertindak langsung. Situ Siong dan He Qianjun tidak melihat kekuatan sejati Harvey sebelum mereka merasa itu tidak penting. Dan dia telah bermain melawan Harvey, jadi dia sangat jelas tentang kekuatan Harvey. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Harvey memandang Situ Siong dengan acuh tak acuh. Setelah itu, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Suara itu belum selesai. Suara mendesing. Harvey melangkah keluar dalam satu langkah, dan melintasi lebih dari 20 meter dalam sekejap, seperti teleportasi, menyapu ke arah Situ Siong. Terlebih lagi, ketika Harvey menyapu ke arah Situ Siong, auranya terus meningkat tajam, dan seluruh orang itu seperti bulldozer. Kemanapun dia lewat, tanah terus runtuh. Di tanah, selokan dengan panjang puluhan meter dan lebar 1 atau 2 meter muncul seketika. Kecepatan yang luar biasa. Wu Zhenbang mau tak mau berseru. Brengsek. Bagaimana kakak Harvey menjadi lebih kuat lagi? Dan biarkan tidak ada yang hidup. Bai Yulin juga terkejut. Liu Yuner juga membuka lebar matanya yang indah, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Belum lama ini, mereka bergabung untuk menyerang Hachimon. Pada saat itu, kekuatan Harvey tidak begitu kuat sama sekali. Bagaimana orang ini tumbuh lagi dalam waktu sesingkat itu? Anak ini luar biasa, kekuatan aslinya sama sekali tidak cocok dengan kultivasinya. Huo Shoucheng juga terkejut. Pada saat ini, Harvey telah muncul di depan Situ Siong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menamparkan Situ Siong. Telapak tangan ini, sederhana dan langsung, memadatkan energi sejati ganda dan 10% dari kekuatan tubuh kedagingan. Karena marah, dia tidak memegang tangan. Orang ini datang ke rumah York untuk membuat masalah dan membunuh, dan hampir membunuh kedua bibinya, amarahnya telah memenuhi dadanya. Selain itu, ini juga pertama kalinya basis kultivasi Harvey menggunakan telapak tahanan desolate besar setelah melangkah ke alam Liken. Bahkan Harvey sendiri tidak tahu seberapa kuat telapak tangan ini sekarang. Namun, itu pasti lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada ketika dia berada di alam Fientin. Panjang. Sebuah telapak tangan raksasa berlama-lama dengan primordial truki dan chaos truki, dengan benang emas mengalir, menyelimuti Situ Siong dan menghancurkannya. Bang bang bang. Dengan kekuatan telapak tangan yang sombong dan arogan, ruang di area di mana Situ Siong yang tertindas berada membuat suara retak, dan tanah juga retak inci demi inci. Ekspresi Situ Siong sangat berubah, hatinya ngeri. Dia tidak memandang Harvey di matanya pada awalnya, tetapi tekanan yang dibawa oleh telapak tangan Harvey terlalu menakutkan. Ini sama sekali bukan kekuatan para pejuang di tahap awal alam debu. Tidak hanya Situ Siong, tetapi Liu Fuseng dan He Qianjun juga terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Telapak Fajra tanpa fase. Situ Siong. Tidak ragu-ragu, dia tiba-tiba mengerahkan ki sejatinya, menamparnya secara langsung, dan menyapanya. Ledakan. Kedua. Telapak tangan bertabrakan, seperti langit runtuh. Langit dan tanah bergetar. Namun, yang mengejutkan Situ Siong adalah telapak tangannya tidak bisa memegang telapak tangan Harvey. Dengan suara keras panjang, sebuah lubang besar meledak di bawah kaki Situ Siong, dan dia dipukuli sampai berlutut. Kamu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mata Situ Siong terbelah, dan dia menatap Harvey dengan tatapan yang luar biasa. Dia merasa otaknya tidak cukup. Apa yang terjadi? Pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Liken dipukuli sampai berlutut oleh seorang anak laki-laki di tahap awal Liken.
Dia merasa sangat terhina. Bocah bau, aku akan membunuhmu. Situ Xiong meraung, siap untuk bangun dan membentuk formasi. Tapi Harvey tidak memberinya kesempatan untuk bangun sama sekali, dan telapak tahanan hebat Desolate lainnya menutupinya. Ledakan. Meskipun Situ Xiong telah menggunakan pertahanannya yang menyebalkan dalam sekejap, dia masih tidak bisa menahan telapak tangan ini. Perisai yang menyebalkan itu seperti selembar kertas, dan langsung hancur. Puff! Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia dipukuli ke tanah, kulitnya robek dan ternoda merah dengan darah. Segera, Harvey langsung menginjak kepala Situ Xiong dan membenamkan wajahnya ke tanah. Bunuh aku, kamu saja sudah cukup. Harvey bertanya dengan dingin, menginjak kepala Situ Xiong dengan kaki kanannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Bab 868. Ah! Situ Xiong menjerit kesakitan, merasakan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia ingin berjuang untuk bangun, tetapi dia merasa tubuhnya seperti ditahan oleh gunung besar, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kultivasi anak ini pada tahap awal Lichen Realm? Mengapa aura dan paksaannya begitu kuat, seperti benda nyata, sehingga dia tidak bisa menggerakkan dirinya sendiri? Apakah hebat menjadi satu tingkat lebih tinggi dariku? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Tidakkah kamu pikir aku lemah? Sekarang, Harvey bertanya terus-menerus. Seluruh wajah Situ Xiong melangkah ke tanah. Bajingan, kau harus mati, jangan mati. Situ Xiong merasa martabatnya diinjak-injak, dia meraung dengan marah, berjuang mati-matian, berusaha untuk bangun. Namun, dia masih tidak bisa melakukannya. Ini membuatnya merasa sangat malu. Kepala sekte rahasia surgawi yang bermartabat diinjak oleh seorang anak laki-laki berbulu, kuncinya adalah dia bahkan tidak bisa bergerak. Jika masalah ini menyebar, apa yang akan terjadi pada wajahnya? Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Situ Xiong, yang agung dan sombong belum lama ini, sekarang terbaring di tanah seperti anjing. Berlutut dengan satu telapak tangan, berbaring dengan satu telapak tangan, tidak ada perlawanan sama sekali. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Bocah bau. Lepaskan kepala situ. Bajingan. Cepat lepaskan dia. Anggota keluarga Liu dan murid Tianjimen bergegas menuju Harvey. Kematian. Harvey mengucapkan sepatah kata dengan ringan dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Wus. Pedang pendek emas, pisau pendek, tombak pendek, dan tombak pendek, seperti 4 lampu listrik emas, meraung dan menyebar dengan cepat, berubah menjadi ribuan prajurit pendek emas, menghancurkan mereka seperti embusan angin dan hujan. Ah! Tanda hubung. Jeritan melengking terdengar. Ratusan elit keluarga Liu dan elit Tianjimen benar-benar rentan, tubuh mereka ditusuk oleh tentara pendek emas, dan mereka jatuh langsung ke tanah. Angkat tangan Anda untuk membunuh 100 orang, itu tidak bisa lebih mudah. York Tiankuo, Mu Yuanzu, Wenwen Fengji, Wu Zhenbang, Huo Shoucheng dan yang lainnya sekali lagi terkejut. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Harvey kembali, tidak ada yang akan berubah. Tapi siapa tahu, ini tidak terjadi sama sekali. Ketika Harvey datang, dia pertama kali memukul Situ Xiong dengan 2 telapak tangan, dan kemudian mengangkat tangannya dan membunuh ratusan anggota keluarga Liu dan murid Tianjimen. Kekuatan penghancur ini cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Bantuan tetua. Situ Xiong mulai berteriak minta tolong setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Harvey. Malu-malu, sekarang dia hanya punya satu pikiran. Itu untuk bertahan hidup, lalu bunuh Harvey. Lakukan. He Qianjun, tetua kelima Tianjimen, tidak lagi berani meremehkan Harvey, tetapi langsung memulai. Dia selalu menggunakan basis kultivasinya untuk mengukur kekuatan seseorang, tetapi siapa tahu, standar pengukuran ini tidak berguna untuk Harvey. Anak ini adalah orang asing. Liu Fuseng juga siap, dan membunuh Harvey pada saat yang sama. Wu Hou Qishu. Jimat api surgawi. He Qianjun berteriak kaget, seluruh tubuhnya dimobilisasi dengan energi sejati, dan nyala api keemasan membakar tubuhnya. Segera, dia mengangkatnya dengan satu tangan. Tiba-tiba, uhuk-uhuk. Sepotong jimat yang terbakar dengan api emas menyapu ke langit, dan kemudian berguling ke arah Harvey seperti lautan luas. Wah! Ribuan jimat api ini dihancurkan, dan rumput serta pohon di tanah langsung berubah menjadi abu. Hanya kotoran yang tersisa. Dan, bahkan tanahnya hangus. Pedang Suantian Netherworld. Liu Fuseng tidak ragu untuk memobilisasi ki sejati di tubuhnya. Api hitam menyapu keluar darinya, bergegas ke langit, dan memadatkan ribuan pedang api hitam. Segera, dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan suara keras pergi. Ribuan pedang panjang api hitam menembak Harvey dengan kecenderungan untuk menghancurkan pepohonan dan membusuk. Dua lelaki tua He Qianjun dan Liu Fuseng menembak pada saat yang sama, menyebabkan gunung-gunung dalam radius beberapa kilometer bergetar, dan sungai-sungai di kejauhan bergulung. Langit diwarnai sepotong emas dan sepotong hitam. Wajah Harvey tenggelam, dan dia tidak bermaksud untuk mundur, tetapi dia melambaikan tangan kanannya dan menggunakan teknik objek kekaisaran. Wus! Ribuan prajurit pendek emas seperti naga panjang, mengaduk-aduk dan menghadapi serangan keduanya. Dalam sekejap, 3 serangan bertabrakan di langit. Bum bum bum. Suara yang menghancurkan bumi bergema di langit. Namun, bahkan jika Harvey dapat melewati tantangan, kultivasi He Qianjun dan Liu Fuseng jauh lebih tinggi daripada Harvey, jadi Harvey tidak dapat bersaing dengan mereka. Ribuan prajurit pendek emas itu mendukungnya untuk sementara waktu, dan kemudian langsung runtuh. Jimat api emas yang tersisa dan pedang api hitam terus bersiul ke arah Harvey. Apakah kamu tidak menginginkan seseorang? Ini untukmu. Harvey tersenyum dingin, menendang Situ Xiong keluar dengan satu tendangan, dan kemudian menghindar dengan cepat dengan jentikan tubuhnya. Tidak. Tanda hubung.
Situ Xiong berteriak ngeri, dan sebelum dia bisa menghindar, dia diselimuti oleh serangan Liu Fuseng dan He Qianjun. Ah! Tanda pisah. Jeritan melengking terdengar, yang dengan cepat ditutupi oleh ledakan. Cahaya api keemasan dan cahaya api hitam menyebar di langit, seperti bom atom yang meledak di langit. Ketika cahaya api menghilang, saya melihat bahwa Situ Xiong tidak memiliki tulang yang tersisa, hanya darah dan daging kristal yang mengambang. Adapun Harvey, dia telah mundur jauh, dan dia benar-benar tidak terluka. Melihat adegan ini, hati He Qianjun, Liu Fuseng, para murid Tianjimen dan keluarga Liu semuanya kedinginan. Mati. Situ Xiong, kepala Tianjimen, mati begitu saja. Lebih penting lagi, Situ Xiong dipenggal oleh Liu Fuseng dan He Qianjun. Bajingan. He Qianjun meraung marah, kemarahannya mencapai ekstrim. Sial. Liu Fuseng sangat marah, merasa bahwa wajah lamanya dipukuli sampai kesakitan. Mereka awalnya ingin membunuh Harvey, tetapi bagaimana mereka bisa membunuh Situ Xiong? Kemarahan tak berujung mengalir ke dalam hati mereka, membuat mereka ingin mencabik-cabik Harvey. Gemuruh. Napas He Qianjun dan Liu Fuseng meletus sepenuhnya, seperti letusan gunung berapi, warna dunia berubah. Pakaian berderak, rambut putih dan janggut berkibar tertiup angin. Lepaskan aku. Kakak Harvey menarik kebencian sampai ekstrim. Kuang Dao menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar. Dua orang tua ini terlalu kuat, Brother Harvey jelas bukan lawan mereka. Kata Jian Hen dengan sungguh-sungguh. Bayi Long Yuan melirik ke langit, dan kemudian berkata, semuanya, dengarkan, begitu Harvey kalah, semua orang siap untuk pergi dari sini. Pastikan untuk bergegas. Mu Erlene, Qiyu Yihan, dan yang lainnya mengangguk dengan penuh semangat, siap untuk bersiap. Di hadapan dua monster tua yang begitu menakutkan, tidak ada salahnya untuk melarikan diri. Wu Hou Qishu. Jimat guntur yang mencapai surga. He Qianjun mengangkat satu tangan, dan ribuan jimat guntur emas bergegas ke langit. Gemuruh. Di langit, guntur emas dan kilat menyambar, menembus awan dan batu pecah, menakjubkan. Api neraka Netherworld. Liu Fuseng mengangkatnya dengan satu tangan, dan masa api hitam pekat mengalir ke langit seperti gelombang besar. Di langit, lautan api melonjak, memicu satu sisi langit. Bab 869. Saat ini, di atas udara. Di satu sisi ada ribuan simbol guntur emas tergantung di udara, membentuk lingkaran besar, berputar perlahan. Di sebelahnya, sekelompok api hitam bergulung di langit, seperti lautan api, melonjak di awan. Jimat guntur emas dan lautan api hitam langsung menyelimuti langit dan bumi dengan radius 1000 meter. Semua orang terpana oleh dua paksaan ini. Semua orang berdiri tidak jauh dalam keadaan linglung, merasa bahwa kaki mereka melunak. Apakah ini pembangkit tenaga listrik surga dan alam manusia? Ini benar-benar ilahi. Untungnya, Yorkjia Manor berada di pinggiran kota, dan tidak berpenghuni selama puluhan mil. Kalau di perkotaan, saya takut orang-orang di kota akan ketakutan setengah mati. Kembali. Semuanya kembali. Jangan mendekat. Harvey berteriak ke arah Jian Hen dan yang lainnya di belakangnya. York Tianquo, Mu Yuanzu, Wenren Fengji, Huo Shoucheng dan yang lainnya tidak berani ragu dan mundur satu demi satu. Yang tidak terluka menyeret, membawa yang terluka, diracuni dan mundur. Keluarga Liu dan murid-murid Tianjimen tidak berani tinggal, dan mereka semua mundur dari medan perang. Namun, Liu Changfeng melirik ke sisi York Tianquo, dan berkata dengan muram kepada empat tetua lainnya, semuanya, ikuti aku untuk menangkap York Tianquo dan yang lainnya. Selama kita menangkap York Tianquo dan yang lainnya, anak itu Harvey akan dikendalikan oleh kami. Ini juga akan membuat lebih nyaman bagi orang tua dan penatua He untuk membunuh anak laki-laki itu Harvey. Oke. Empat tetua lainnya segera setuju, lalu mengikuti Liu Changfeng dan bergegas menuju York Tianquo, Mu Yuanzu dan yang lain. Aku tahu kamu tidak nyaman, dan kamu yang menunggu. Kuang Dao mendengus dingin, menyeret pedang besar itu, dan bergegas maju. Jian Hen, Bai Long Yuan, Chen Ruoyu, dan Tang Dao Kuan tidak ragu untuk bertarung secara langsung. Meskipun mereka membantu Harvey berurusan dengan Liu Fuseng dan He Qianjun, masih mungkin untuk membantu Harvey menyelesaikan kekhawatirannya. Ayo bantu juga, kata Mu Erlene kepada Qiyu Yihan. Oke. Qiyu Yihan mengangguk, lalu mengikuti Mu Erlene untuk bertarung. Pada saat ini, medan perang di kejauhan. Harvey juga memperhatikan gerakan di belakang. Namun, dia juga tidak terganggu atau khawatir. Dia percaya pada saudaranya. Pada saat ini, simbol guntur emas di langit berputar lebih cepat, dan kekuatan guntur dan kilat bahkan lebih gila. Lautan api hitam yang berjatuhan menjadi semakin ganas, seolah-olah akan membakar semuanya berkeping-keping. Mata He Qianjun berkedip dengan cahaya keemasan, dan dia menatap Harvey dengan erat, anak yang sombong, kamu membunuh murid Tianjimenku dan membunuh Tuan Tianjimenku. Aku akan menggunakan Tianlei ini untuk menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Liu mata yang mengambang juga terbakar dengan api hitam, dan dia berkata dengan dingin, nak, itu adalah keberuntunganmu bahwa kamu selamat hari itu. Dan hari tahun depan akan menjadi hari pengorbananmu. Aku akan menggunakan api neraka ini untuk membakar tubuhmu. Pembakaran akan meninggalkan tulangmu mati. Benarkah? Wajah Harvey dingin, kalau begitu ayo. Lama. Bumi bergetar hebat, dan basis budidaya alam lichen menyebar langsung, dan aura serta paksaan melonjak seperti tsunami. Tentu saja, di hadapan dua monster tua ini, Harvey tidak berani menjadi terlalu besar, dan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan semua kekuatannya. 9 transformasi dewa dan iblis. Dominasi. Tulang dan otot mulai menata ulang. Tubuh Harvey, yang hanya sekitar 1,8 meter, langsung dinaikkan menjadi lebih dari 2 meter, dan otot-otot di tubuhnya menggembung. Setelan pelatihan putih longgar langsung disangga, dan sulit untuk menyembunyikan sosok yang kokoh. Ho ho. Tanda hubung. Suara Long Yin keras dan jelas.
Naga guntur cian dan naga gila hitam melingkari Harvey. Pupil matanya, guntur hijau yang berdetak, dan tenda hitam yang melonjak, benar-benar terlihat seperti dewa perang Panlong yang sama. He Qianjun tampak terkejut, anak ini benar-benar anomali, tidak hanya dia mengembangkan Ki Ganda yang sebenarnya, tetapi dia juga telah mempraktikkan metode pelatihan tubuh yang begitu mendominasi. Anak ini tidak boleh disimpan, meninggalkannya adalah masalah besar bagi kita. Tetua He, sejujurnya, aku sebenarnya ingin membunuh anak ini untuk waktu yang lama. Monster kecil ini tidak akan pernah bisa hidup. Liu Fuseng juga menjawab dengan suara yang dalam. Jangan ragu lagi, ayo lakukan. He Qianjun berkata dengan kaget. Oke. Liu Fuseng mengangguk sebagai jawaban. Thunderbolt. He Qianjun berteriak, tangan kanannya yang terangkat menekan ke bawah. Ledakan. Dalam sekejap, ribuan guntur emas, seperti jaring guntur yang padat, menebas ke arah Harvey. Api neraka membakar langit. Liu Fuseng melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Wah! Api hitam di langit mendidih sepenuhnya, seperti naga api hitam, menghantam Harvey. Menghadapi serangan tajam keduanya, Harvey membuka matanya dan melakukan teknik objek kekaisaran. Semua prajurit kembali ke leluhur mereka. Dalam sekejap, wus! 4 tentara pendek emas bergegas ke langit, dan kemudian menyebar ke 4 atau 5.000 tentara pendek emas. Selain itu, bas! Berbagai senjata yang jatuh di tanah juga bergegas ke langit dan berkumpul dengan 4 atau 5.000 tentara pendek emas. Setelah semua senjata berkumpul, tampaknya berubah menjadi gelombang senjata yang ganas, melonjak ke langit. Bum bum bum! 3 kekuatan bertabrakan terus-menerus, seolah-olah langit dan bumi bergetar. Tetapi kekuatan guntur gila emas terlalu kuat, dan pedang itu tidak dapat mendukungnya sama sekali, dan mereka langsung hancur berkeping-keping. Selain itu, ditambah dengan pembakaran api hitam, lebih dari 5.000 senjata runtuh di area yang luas, dan tidak mungkin untuk melawan. Setelah melawan selama 3 menit, ribuan senjata semuanya hancur dan menghilang ke langit. Hanya 4 prajurit pendek emas yang tersisa di tanah. Harvey melihat ini, hatinya tenggelam, tetapi dia masih tidak menyerah, dia hanya mengangkat telapak tangannya dan menamparnya. The Great Wilderness memenjarakan palem surgawi. Memenjarakan surga. Lama. Telapak tangan raksasa seluas 100 meter berguling ke arah langit, seolah-olah menopang satu sisi langit. Ledakan. Telapak tangan raksasa bertabrakan dengan guntur emas dan api hitam, dan raungan memekakkan telinga meletus. Seluruh langit tampak seperti kembang api yang bermekaran. Namun, meskipun telapak tangan Harvey sangat kuat, itu menghancurkan banyak jimat guntur emas dan memadamkan banyak api hitam. Namun, ki sejati di Liu Fuseng dan He Qianjun terlalu kuat. Mereka terus-menerus memobilisasi energi yang menyebalkan untuk mengisi kembali pesona dan api guntur emas. Oleh karena itu, telapak tangan Harvey tidak butuh waktu lama, dan itu hancur. Langkah kedua berakhir dengan kegagalan. Semua orang di kejauhan menatap kosong ke langit, gemetaran, tercengang. Mereka bisa merasakan bahaya pertempuran bahkan jauh. Sialan. Harvey menggertakkan giginya dan menghentakkan kaki kanannya ke tanah, bersiap untuk terus melawan. Namun, guntur emas dan api telah jatuh. Harvey terkejut, dan buru-buru menggunakan teknik gerakan, naga sejati 9 kilatan, untuk mundur. Meskipun dia menghindari banyak serangan guntur dan api, beberapa guntur dan api masih menimpanya. Ledakan. Tanda hubung. Harvey berteriak kesakitan, dan tubuhnya langsung terlempar. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia menemukan bahwa tubuhnya telah terbelah dengan darah, dan beberapa lubang terbakar di pakaian dan celananya. Ada bau terbakar di mulut dan hidung. Haha, itu cukup cepat untuk melarikan diri. He Qianjun mencibir, aku ingin melihat apakah kamu bisa melarikan diri kali ini. Bab 870.